apa kabarnya? Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, saya Nur Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kalideres 06 Pati. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait, saya ingin belajar banyak dari Ibu terkait pengambilan keputusan dari pimpinan terkait nilai-nilai kebijakan yang bisa diambil dari seorang pemimpin saat mengambil keputusan. Boleh kita mulai, Ibu? Boleh, silakan. Ibu, yang saya ingin tanyakan, karena Ibu kan mungkin sudah banyak pengalamannya ya Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama yang saya selalu lakukan pada saat itu yaitu satu, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Lalu yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam dilematika. Lalu yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan juga pengujian benar atau salah, dan juga pengujian benar dan yang benar, ya, itu termasuk dilematika itu kan benar dan benar. Iya, betul. Seperti itu, ya. Nah, untuk ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti itu? Ya, tentunya saya sangat bingung ya untuk memilih itu, tapi saya harus menyelesaikan dan saya harus mengambil keputusan selaku pimpinan. Jadi saya melihat dari urgensi kedua permasalahan itu, mana yang lebih berat dan mana yang harus kita laksanakan sesuai dengan jadwal ataupun dengan secara mendesak, seperti itu. Harus memilih salah satunya. Mana yang lebih prioritas seperti Betul, itu ya. seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya seperti apa dalam mengambil keputusan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi ataupun fakta-fakta. Yang keempat, yang ketiga, menyelesaikan masalahnya. Lalu yang keempat, membuat rencana tindak lanjut ataupun membuat supaya yang kita sudah laksanakan itu tidak terulang lagi, gitu. Jadi setelah dievaluasi ditindaklanjuti. Itu ya, Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Kalau saya melakukannya ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika. Tentunya yang pertama itu, saya selaku pimpinan, selaku manajerial itu harus mempunyai rasa percaya diri, lalu mempunyai rasa integritas yang tinggi pada pekerjaan. Lalu yang selanjutnya itu, menyelesaikan masalah itu harus dengan hati yang ikhlas, ya, dan juga harus mempunyai rasa kasih sayang dan juga kesabaran, seperti itu. Dan jangan lupa, yang penting kita selalu bermusyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Itu sih yang pentingnya. Ya, betul. Ada musyawarah ya Bu. Musyawarah, terutama dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Kira-kira Ibu ada tidak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Jika ada permasalahan yang sangat urgen dan itu selalu mendesak, pasti saya selesaikan permasalahan itu pada saat itu juga. Akan tetapi saya sudah mempunyai jadwal ataupun tata cara dalam menyelesaikan masalah di sekolah kita, terutama ini pada saat kurikulum merdeka. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Rabu itu biasanya kita kepala sekolah, guru-guru dan teknik setelah KBM selesai itu menjelang setelah Isloma siang sampai menjelang pulang itu kita menyelesaikan PNN. Lalu pada hari Kamisnya menyelesaikan aksi nyata dan juga hari Jumat. Nah, ini yang tadi ditanyakan,
menyelesaikan semua permasalahan ataupun kasus yang ada di sekolah yang dihadapi oleh guru-guru, baik itu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik itu guru mata pelajaran seperti itu. Sudah ada sesuatu yang Jadwalnya, betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Tentunya ada ya. Yang pertama yaitu jikalau permasalahan ini tidak dapat saya selesaikan di sekolah, tentunya saya akan melanjutkan dan meminta arahan kepada atasan langsung, yaitu di sini kita mempunyai pengawas ya, yaitu Bapak Witana selaku pengawas wilayah 2, dan juga kepada Bapak Kasatlak yaitu Bapak Haji Rohidin. Jadi jikalau kita tidak bisa menyelesaikan, kita harus secara berjenjang, jadi jangan langsung ke Sudin ataupun ke dinas, jadi atasan langsung kita dulu. Tapi selama ini si permasalahan yang ada di sekolah bisa saya tuntaskan, tangani dengan stakeholder atau teman-teman yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah seperti itu. Betul. Kira-kira ibu dari semua hal banyak ilmu ibu yang dapat saya dapatkan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kira-kira ibu petik dari pengalaman ibu selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema? Ya, yang pertama dalam mengambil keputusan itu tentunya harus kita musyawarahkan dengan guru-guru, dengan tendik, dengan orang tua murid, atau dengan stakeholder, dengan komite. Lalu yang kedua yaitu kita selalu bekerja dengan hati, selalu dengan penuh kesabaran, dengan integritas yang tinggi, dan yang terakhir yaitu tentunya kita dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bekerja semata-mata hanya karena Allah, seperti itu. Terima kasih banyak ibu. Saya belajar banyak dari ini bahwa ketika kita mempunyai masalah khususnya di dalam etika, kita juga tentunya harus dimusyawarahkan ya Bu ya. Berkomunikasi ya, itu yang penting. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan atas ilmunya. Semoga saya bisa mengambil banyak pelajaran dari ini dan saya bisa menerapkannya ketika saya juga mempunyai kasus-kasus dari etika yang saya hadapi. Mohon pamit dulu ya Ibu. Terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu ya Bu. Iya. Salam untuk teman-teman semua. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Pak? Baik Bu. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan modul 3.1 seorang guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini nanti akan ada sekitar 8 pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Saya juga hari ini ingin belajar banyak dari Bapak tentang bagaimana kita harus mengambil keputusan yang bijak. Silakan Bu. Ya, bisa kita mulai Bapak? Boleh Bu. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar atau salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar atau salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika.
3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta, kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan, penyelesaian atau opsi dilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Terima kasih. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada situasi yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Jadi salah satunya dimusyawarahkan ya Pak ya, ketika Iya. ada masalah. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Sesuai prosedur dan Iya. ada rasa empatinya ya Pak ya. Iya. di dalamnya. Kemudian kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ketika ada kasus Bapak langsung menyelesaikan di saat itu juga, atau Bapak punya jadwal tersendiri atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal ini tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Tergantung seperti itu ya Pak Ya, Bagaimana tergantung situasi dan kondisi. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak itu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Jadi ada pihak rekan guru juga. Iya, terlibat, harus Pak, ya? terlibat semuanya untuk memberikan keputusan yang baik untuk semuanya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ini? Iya. Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas ilmunya yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ketika saya mengalami kasus dilema etika, saya juga bisa seperti Bapak dalam memutuskan sesuatu. Itu harus diidentifikasi dulu gitu ya Pak, dimusyawarahkan, harus ada prosedur-prosedur yang bisa diterapkan. Terima kasih Iya. banyak Bapak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum.